Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat ya di masa pandemi sekarang. Lalu kali ini kita bakalan ngebahas tentang lanjutan dari materi mata kuliah kita kali ini ya teman-teman ya. Dan kami dari kelompok 9 akan mencoba untuk menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang analisis data independent sample atau t-test. Jadi analisis data independent sample t-test. Nah, Ariza Fadila Ratnadila, saya sendiri Yogo Bekti Kusuma dan teman kita Setyoko Nugroho. Sebelum kita mungkin mengetahui tentang penggunaan lebih detail dari t-test itu sendiri, mungkin alangkah baiknya kita itu mengenal sedikit definisi ataupun pengertian dari t-test itu sendiri teman-teman. Jadi ini teman-teman, independent sample t-test atau sampel bebas itu adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi nih teman-teman. Atau dengan kata lain, sampel bebas itu dapat diartikan sebagai dua sampel yang tidak punya korelasi ataupun hubungan satu sama lain. Atau bahasa lainnya dia independen. Nih, sebagai contohnya kita punya kasus seperti ini. Kinerja karyawan laki-laki itu tidak mempengaruhi kinerja karyawan wanita. Jadi, antara kinerja karyawan laki-laki dengan kinerja karyawan perempuan itu tidak ada korelasinya atau tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi, mengapa sampel ini itu disebut sebagai sampel independen atau sampel bebas. Nah, dasar teori ini, uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan ya rata-rata dua populasi kelompok data yang independen. Jadi contoh kasus, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Jelas, respondennya itu dibagi jadi dua ya, antara ibu yang dia itu merokok dan juga yang tidak merokok. Nah, lanjutannya, ketika kita ngomongin tentang t-test ataupun sampel bebas, dia memiliki syarat dan asumsi untuk ngejalaninya nih teman-teman. Jadi uji t-test independen ini memiliki asumsi syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama, datanya itu berdistribusi normal. Jadi maksud dari data distribusi normal ini adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu bentuk dari distribusi normal ini dia seperti grafik bukit. Dan distribusi normal ini juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistik. Dan kebanyakan pengujian hipotesis itu emang mengasumsikan normalitas dari suatu data. Nah, next about tentang syarat dari uji t-test ini sendiri, itu kedua kelompok datanya harus independen atau dengan kata lain bebas. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik atau angka dan juga kategorik. Dengan kata lain, hanya terdapat dua kelompok saja. Nah, untuk lebih detailnya lagi tentang kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya, Riza. Riza. Baik, selanjutnya adalah rumus independent sample t-test. Kita akan mengetahui bagaimana sih rumusnya. Rumusnya adalah T kecil hitung, yang ini, T kecil hitung atau T hitung sama dengan M besar 1 dikurangi M besar 2 dibagi akar SS besar 1 ditambah SS besar 2 dibagi N kecil 1 ditambah N kecil 2 dikurangi 2 dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya, di mana jika ingin mengetahui M1 maka M1 sama dengan jumlah X besar 1 dibagi N kecil 1. Dan jika ingin mengetahui M2, maka rumusnya adalah M2 sama dengan jumlah X besar 2 dibagi N kecil 2. Lalu SS besar 1 sama dengan jumlah
X besar kuadrat 1 dikurangi dalam kurung jumlah X besar 1 kuadrat dibagi N kecil 1. Lalu SS besar 2 sama dengan jumlah X besar kuadrat 2 dibagi jumlah dalam kurung jumlah X2 kuadrat dibagi N2. Dan keterangannya adalah M besar 1 itu sama dengan rata-rata skor kelompok ke-1. M besar 2 sama dengan rata-rata skor kelompok 2. SS besar 1 sama dengan sum of square dari kelompok 1. SS besar 2 sama dengan sum of square dari kelompok 2. N kecil 1 sama dengan jumlah subjek atau sampel kelompok 1, sedangkan N2 sama dengan jumlah subjek atau sampel dari kelompok 2. Selanjutnya adalah interpretasi. Untuk mengetahui atau untuk menginterpretasi t-test, maka yang harus ditentukan adalah yang pertama, nilai signifikansi dari alfa. Kemudian, interval confidence yang sama dengan 1 dikurangi alfa. Kemudian, DF atau degree of freedom dengan rumus N besar dikurangi K. Tetapi, khusus untuk independent sample t-test, DF-nya atau degree of freedom-nya sama dengan N besar dikurangi 2, atau dalam kurung N kecil 1 ditambah N kecil 2 dikurangi 2. Lalu, untuk menginterpretasi berikutnya, kita harus membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika sudah, kemudian apabila T hitung lebih kecil apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka itu dinyatakan berbeda secara signifikansi. Maka HO-nya kita tolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya tidak ada perbedaan secara signifikansi, yang artinya HO diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setioko Nugroho. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara analisa menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita memasukkan data di atas pada data view. Namun sebelumnya kita harus menentukan nama dan tipe datanya pada variabel view. Misalnya itu waktu yang dibutuhkan menyelesaikan puzzle, poin Y, grup, atau KE dan KK. Yang kedua, lalu kita klik menu Analyze, Compare Means, lalu Independent Sample t-test. Dan yang ketiga, kita masukkan waktu yang dibutuhkan, yaitu Y, ke test variable dan kelompok KE dan KK ke grouping variable. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, klik Define Group pada Use Specified Values. Masukkan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Kemudian klik Continue. Lalu yang kelima, klik pada bagian Option dan pada Interval Confidence masukkan 95%, karena di situ A sama dengan 0,05. Kemudian klik Continue. Yang keenam, kemudian klik OK. Lalu yang ketujuh, di situ terlihat sehingga menghasilkan hasil analisa sebagai berikut seperti di makalah tersebut, ya.
Lalu di sini ada independent sample test, kolomnya sebagai berikut di tabel. Interpretasi data dari output SPSS di atas. Kolom-kolom yang perlu diperhatikan adalah nilai level test dan signifikannya, serta nilai T dan signifikannya juga. Level test adalah teknik statistik untuk menguji kesamaan varian di antara kedua kelompok. Jika nilai signifikan level test lebih kecil dari 0,05, berarti nilai level test signifikan. Dengan kata lain, varian dari kedua kelompok berbeda. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, berarti varian dari kedua kelompok adalah sama. Jadi nilai level test ini akan mengarahkan kita dalam melihat nilai T. Jika nilai level test tidak signifikan, maka kita melihat nilai T baris yang pertama atau equal variance assume. Sedangkan jika nilai level test signifikan, maka kita melihat nilai pada baris yang kedua, yaitu equal variance not assumed. Output SPSS di atas menunjukkan bahwa nilai level test tidak signifikan karena P-nya itu 0,0875 berbanding dengan 0,05. Berarti varians dalam kedua kelompok adalah sama. Oleh karena itu, kita melihat T pada baris pertama yaitu min 6,126 dengan signifikan 0,000. Ini berarti nilai T-nya itu signifikan. P sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,005. Ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan kedua kelompok untuk menyelesaikan puzzle berbeda secara signifikan. Lalu hal yang mungkin membingungkan adalah mengapa diperoleh nilai T yang negatif, baik perhitungan manual maupun perhitungan dengan SPSS. Hal ini dapat terjadi karena rumus yang digunakan adalah mencari selisih antara rata-rata waktu KE dan rata-rata waktu KK. Karena waktu yang dibutuhkan KE lebih sedikit daripada waktu yang dibutuhkan KK, maka diperoleh selisih nilai yang negatif. Yang penting diperhatikan oleh peneliti adalah nilai T, yaitu apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai T table. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T table, maka nilai T signifikan. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T table, berarti nilai T tidak signifikan. Lalu pada pengelolaan SPSS, peneliti tidak perlu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T table, tapi cukup melihat signifikansi nilai T. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, berarti nilai T hitung signifikan, yang berarti skor kedua kelompok berbeda secara signifikan. Begitu sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, berarti nilai T hitung tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan skor yang signifikan pada kedua kelompok. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.